Upacara bendera hari Senin tanggal 29 Juli tahun 2024 segera dimulai. Persiapan, masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan yang paling kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat. Masing-masing pemimpin barisan bagi kepimpinan barisan. Jangan. Jalan. Marilah kita menunjukkan kepala sejenak untuk mendoakan pahlawan yang telah gugur mendalam Tuhan. Mengheningkan cipta, mulai.
Pancasila. Pancasila. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Dua kemanusiaan yang adil dan beradab. Dua kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga persatuan Indonesia. Tiga persatuan Indonesia. Empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia akan hak karena tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan prinsip keadilan dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia. Kami belajar Surabaya berikrar. Satu, menjaga kehormatan belajar dengan berbudi pekerti luhur serta meningkatkan prestasi, motivasi dan inspirasi. Dua, menyatakan tekad dan tujuan untuk memusnahkan tawuran, memerangi narkoba, serta segala bentuk permasalahan remaja. Tiga, melestarikan lingkungan dan berperan aktif dalam kehidupan sosial. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Inggih Murcito selaku Kepala Sekolah SDN Negeri Sari 1 dan yang mewakili. Yang terhormat Bapak Ibu Guru beserta staf karyawan SDN Negeri Sari 1 dan anak-anakku dari kelas 1 sampai kelas 6 yang Ibu sayangi dan Ibu banggakan. Di pagi hari yang cerah ini, marilah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Pengasih, tak pilih kasih, dan Maha Penyayang, tak pandang sayang, yang melimpahkan rahmat serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu dalam acara upacara bendera dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada kesempatan kali ini ada beberapa hal yang ingin Ibu sampaikan. Yang pertama tentang petugas upacara dulu. Nah, ini Bu Ari mau mengucapkan banyak terima kasih kepada petugasnya yang sudah berusaha dengan berlatih, ya, telah melaksanakan tugasnya dengan berusaha untuk baik. Meskipun masih ada kesalahan, kita maklumi, ya. Tapi dengan komitmen bahwa kalian harus terus berusaha untuk meningkatkan agar lebih baik lagi, ya, untuk tugasnya. Kemudian untuk paduan suara ini, tadi Bu Ari masih melihat, ketika kalian menyanyikan lagu Indonesia Raya masih banyak yang ngobrol. Nah, sekarang pun juga masih banyak yang ngobrol ini. Paduan suara, coba melihat ke depan, sikap sempurna. Ya, kalau menyanyikan lagu sudah nggak ada yang ngobrol, ya. Kalau kalian ngobrol, otomatis suaranya jadi kacau. Ya, namanya paduan, nggak padu, tidak padu suaranya. Nah, ini nanti harus dilatih, ya. Kembali untuk paduan suaranya, supaya nanti suaranya padu dan nadanya juga sudah
benar nanti kalau seandainya berlatih terus. Gitu ya anak-anak. Itu untuk petugas upacara. Peserta upacara. Nah ini kakak kelasnya dari kelas 5 ini dari awal sudah bagus. Meskipun masih ada 1-2 yang masih belum disiplin. Nah itu masih tangannya masih nablek koncone. Nah, tolong yang kelas 4, 5, 6 ya menjadi contoh adik-adiknya. Karena adiknya ini masih berlatih, masih berusaha untuk mengikuti upacara dengan baik. Kalau kakaknya bisa jadi contoh yang baik, insya Allah semuanya bisa disiplin. Begitu ya? Baik, yang kedua yang ingin Bu Ari sampaikan. Pada saat ini kita melaksanakan pembelajaran 2 minggu ya, berarti masih di awal pelajaran tahun 2024-2025. Jadi selama melaksanakan pelajaran ini kalian masih harus melalui 1 tahun ke depan. 1 tahun ke depan. Jadi Bu Ari mengingatkan kembali yang pertama tentang alat pelajaran, alat tulis ya. Bagaimana, apakah alat tulis kalian sudah lengkap? Sudah, alhamdulillah kalau sudah lengkap. Kalau toh belum, ya mungkin kalian tidak bisa menyediakan dalam waktu bersamaan. Nah, dengan cara menabung dari uang saku kalian. Bu Ari yakin, Bu Ari melihat uang saku kalian lebih, itu masih bisa ditabung ya. Dengan cara menabung kalian bisa melengkapi itu semua. Karena masih Bu Ari lihat ketika disuruh mengeluarkan penggaris saja masih ada yang belum memiliki. Nah, masih harus meminjam. Itu termasuk apa ya? Menyita waktu. Jadi mohon melengkapi. Niat dan tidaknya kalian dalam sekolah itu salah satunya dilihat dari alat tulis itu, menyediakan alat tulis. Ketika guru melihat ada anak alat tulisnya lengkap, wah pasti bilangnya, wah niat sekali ini. Beda dengan anak yang berangkat hanya membawa 1 pensil, itu pun putus. Nah, wes gak niat. Dari situ bisa dilihat niat dan tidaknya. Jadi tolong ke depan ya, mulai hari ini dan seterusnya, niat diawali dari situ, menyediakan alat tulis dengan lengkap. Kemudian yang Bu Ari pesan ya, alat tulis tolong difungsikan sesuai fungsinya. Pensil, ballpoint digunakan untuk menulis di mana? Di buku. Nah, apabila ada anak yang menulis di tembok, kemudian di meja, apakah betul seperti itu? Tidak. Nah, Bu Ari masih melihat banyak sekali meja, kursi penuh dengan coretan stipu. Nah, berarti kalian masih menggunakan alat tulis itu tidak sesuai fungsinya. Oleh karena itu, mulai sekarang ya, gunakan sesuai fungsinya. Mumpung ini masih di awal tahun pelajaran, ayo kita bersihkan meja dan kursi yang ada coretan seperti itu. Dan Bu Ari melihat ini yang sudah melakukan pembersihan itu kelas 5A. Tepuk tangan untuk kelas 5A. Kemudian juga 6A juga sudah membersihkan meja dan kursinya dari coret-coretan, dan juga berkomitmen untuk menjaga. Nah, nanti akan ada tim Bapak Ibu guru bagian sarpras yang akan melihat di kelas masing-masing apakah mejanya dan kursinya nanti sudah bersih. Mungkin seminggu 2 minggu ini ya. Kemudian merawat, karena itu adalah fasilitas untuk kalian anak-anak. Jadi tolong kalian merasa memiliki sarana prasarana itu dan ikut menjaganya, ya, menjaga kebersihan, menjaga agar tidak rusak, tidak dibuat kursinya dieglek-eglek begitu ya. Tolong dijaga dengan baik, gitu untuk sarana dan prasarana ya. Kemudian yang kedua, Bu Ari juga berpesan supaya kalian bisa mengikuti
Halo? Yang bagian selatan? Halo? Ya, bisa mendengarkan ya? Tolong diam dulu. Bu Ari juga berpesan untuk kalian agar bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik. Tolong jaga kesehatan. Kenapa harus menjaga kesehatan? Karena apabila kalian sehat, maka dapat melaksanakan seluruh kegiatan yang ada di SDN Mutisari 1 ini, baik itu pembelajaran maupun kegiatan yang lain, ekskul dan lain sebagainya, sehingga menuju prestasi itu memungkinkan bagi anak yang sehat. Beda dengan anak yang tidak sehat, seringkali tidak masuk. Bagaimana bisa berprestasi kalau sering tidak masuk, ya kan? Nah, bagaimana cara menjaga kesehatan? Istirahat yang cukup. Nah, ini terutama yang kelas tinggi ini, kelas 456, karena kalian sudah mulai pegang HP dan kadang tidak terkontrol, bisa sampai malam tidurnya ya. Tolong dikendalikan. Paling tidak jam 9 itu sudah lepas. Ya, lepas. Halo? Aduan suara kelas 6. Istirahat yang cukup, jam 9 cukup. Tidak boleh sudah bermain HP ya sampai larut malam. Karena Bu Ari bisa ngecek mana anak yang sampai malam. Bu Ari benar bisa ngecek. Istirahat yang cukup, kemudian makan makanan yang bergizi, seimbang. Jadi harus ada nasi, lauk, sayur. Nah, jangan ketinggalan. Kemudian buah kalau ada, kemudian susu juga bisa ditambahkan. Tuh ya, jaga kesehatan kalian. Kemudian makanan juga pilih yang bebas dari pengawet, pewarna, pemanis buatan, kemudian juga perasa. Nah, itu juga mempengaruhi kesehatan kalian dalam jangka waktu yang panjang. Itu mengenai kesehatan. Kemudian yang perlu diingatkan kembali yang ketiga adalah motivasi belajar. Semangat belajarnya ini juga perlu ditingkatkan. Ingat anak-anak bahwa keberhasilan itu tidak datang dengan sendirinya. Jadi harus ada usaha. Kemudian ada pepatah mengatakan juga, ya, hasil usaha tidak akan mengkhianati hasil. Kalau kalian belajar dengan giat, insya Allah berprestasi, nilainya juga bagus. Kalian lihat temanmu yang nilainya bagus-bagus itu, pasti mereka rajin belajar, rajin mengerjakan PR. Itu yang perlu dicontoh. Contohlah yang baik-baik, ya. Kalau kalian rajin belajar, insya Allah cita-cita kalian akan tercapai. Kalian sudah menentukan cita-cita? Sudah, karena kemarin Pak Mudagir kemudian Bu Irma juga sudah memberi arahan bagaimana harus menentukan cita-cita. Ya, tentukan cita-cita kalian setinggi langit. Gak apa-apa setinggi langit, dalam arti mau jadi presiden, mau jadi menteri, mau jadi polisi, silahkan. Ya, karena apabila cita-cita kalian setinggi langit, apabila kalian jatuh, kalian jatuhnya masih di antara bintang-bintang. Artinya, kalau kalian berusaha mencapai cita-cita itu, kalau toh tidak tercapai cita-citamu, bintangnya ini maksudnya apa? Kalian masih mempunyai semangat. Maksudnya di sini keuntungannya adalah kalian akan tertempa menjadi jiwa-jiwa yang penuh semangat, percaya diri, pantang menyerah daripada anak-anak yang tidak pernah mencoba sama sekali. Begitu. Itu yang bisa disampaikan oleh Bu Ari. Mungkin harapan Bu Ari ke depan kalian akan lebih baik lagi dari hari ke hari. Begitu ya anak-anak. Sebelum Bu Ari akhiri ada pantun buat kalian. Ya. Belajar giat setiap hari, tak lupa berdoa sepanjang waktu, raih prestasi dan cita yang tinggi. SDN Mutisari 1 pasti bisa lebih maju.